Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ya. Suara saya kedengeran kah? Jelas ya? Jelas ya? Ya, oke. Selamat siang ya teman-teman ya. Oke, yang selamat datang ya di acara kami ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, boleh nggak minta tolong kalau misalkan bisa ya, wajahnya ditampilkan ya. Saya mau lihat wajah cantik-cantiknya dari berbagai kota ini ya. Ya. Saya lihat ini ada berapa kota ya? Ada dari Tenggarong ya, ada dari Kalsel. Ini ada dari Lombok juga ada, dari Sangatta ya. Terus ada satu lagi di mana ini? Di Riau ya. Selamat datang di acara kami ya, di online sharing kesehatan ya. Oke, nah sebelum dimulai ya, halo halo, kok jadi grogi saya ya? Oke, boleh minta senyumnya semuanya teman-teman, boleh enggak? Ya, nah itu dong ya. Oke, nah kan acara siang ini ya, acara tentang kesehatan ya, karena kita tahu kesehatan itu sangat penting sekali, benar nggak? Ya, karena di masa-masa sekarang ini memang kesehatan itu sangatlah berharga. Betul, betul, betul sekali ya teman-teman ya. Karena kalau udah sakit pasti mahal harganya, ya kan? Benar enggak ya? Walaupun mau berobat ya pasti membutuhkan waktu ya teman-teman ya. Kalau ke rumah sakit pun ya pasti kebanyakan juga bolak-balik, benar enggak ya? Nah kalau misalkan ada satu jalan ya bisa secara alami, kenapa enggak? Benar enggak? Ya, makanya orang di luar sana itu mencari alternatif, ya, mencari alternatif ya. Lalu untuk pengobatan itu selalu menggunakan obat ya, kayak contohnya terapi-terapi tradisional ya, baik itu herbal ya dan segala macamnya ya teman-teman, benar nggak? Nah siang ini ya kita akan membahas ya tentang solusi pengobatan Islami. Nah teman-teman ada yang baru mendengarkan nggak ya? Kira-kira kemungkinan mungkin ada yang baru dengar, terus mungkin ada juga yang sudah pernah ya. Nah nanti bisa bisa tahu lebih lanjut ya gimana sih cara solusi pengobatan secara Islami ya. Nah, kita akan mendengarkan sharing pengalaman beliau ya di bidang terapi tradisional ini ya. Nah, oke, saya akan mengundang dulu ya nih. Selamat siang Mbak Nenden ya, Mbak Nenden Heviani. Oke, selamat siang. Assalamualaikum Mbak. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Suara saya sedikit. ya, Mbak. Oh, jelas Mbak. Ini saya manggil siapa ya? Nenden kah atau saya panggil siapa ya? Boleh Nevi aja, nggak apa-apa. Oh, oke. Saya panggil Mbak Nevi ya, biar lebih akrab ya Mbak Nevi ya. Oke. Nah, saya perkenalkan dulu beliaunya ini ya. Beliau ini background-nya yaitu terapi penyehat tradisional ya. Dan beliau juga adalah pendidik nasional Bekam ya. Dan beliau juga pendidik nasional akupresur. Ya, benar ya Mbak Nevi ya? Oh ya, alhamdulillah. Iya. Saya boleh tanya, ini sudah berapa lama ya Mbak Nevi di bidang ini? Alhamdulillah, saya di bidang terapis ini sudah semenjak dari tahun 2009 ya. Oh, berarti kurang lebih hampir 11 tahun ya. Berarti pengalamannya udah banyak sekali ya Mbak Nevi ya? Alhamdulillah. Oke, Mbak Nevi. Nah, Mbak Nevi, kita mau tanya-tanya sedikit nih yang buat teman-teman yang di luar sana juga, dan saya juga pengen tahu lebih dalam ya tentang terapi seperti ini ya Mbak Nevi ya. Nah, dengan judulnya hari ini kan solusi pengobatan Islami ya Mbak. Nah, boleh nggak diceritain sedikit maksudnya tuh seperti apa sih ya Mbak Nevi? Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, sebelumnya saya Nenden Heviani, saya sebagai terapis penyehat tradisional, dan saya juga sebagai pendidik nasional Bekam dan pendidik nasional akupresur, seperti itu. Baik, jadi pengobatan Islami itu biasa kita
kerap dengar ya, jadi pengobatan Tibun Nabawi ya. Jadi pengobatan Tibun Nabawi ini adalah kumpulan atau metode pengobatan yang dianjurkan dan dilakukan Nabi Muhammad SAW yang ditulis berdasarkan riwayat yang sahih dan dipraktekkan oleh salafus sholih secara turun-temurun dan serta memberi manfaat bagi kesehatan. Seperti itu. Dan di pengobatan Tibun Nabawi ini ada 3 konsep dan 3 prinsip ya. Jadi yaitu yang pertama ada ilahiyah. Ilahiyah ini dengan konsep kesehatan atau pengobatan yang datangnya dari Allah seperti itu. Jadi ada hadis yang menyatakan ya, hadis riwayat Ahmad, berobatlah kamu karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit dan Allah juga menurunkan obatnya. Yang kedua adalah alamiah. Jadi alamiah ini menggunakan sumber alam yang ada di atas muka bumi dan tidak menggunakan bahan kimia. Jadi pengkajiannya luas pada bagian tumbuhan seperti tanaman tunggal, biji-bijian, seperti itu ya, akar, batang, daun, terus kulit, buah, bunga, dan tumbuhan lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah ilmiah. Jadi salah satu syarat utama dalam konsep pengobatan adalah dapat dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Seperti itu, Mbak Winda. Oke. Halo. Suaranya Mbak Winda. Halo Mbak Winda. Ya, oke. Ya. Di mute ya. Sorry. Jadi ini sekali ya tentang pengobatan secara Islami ya. Sebenarnya juga bukan hanya di bagian orang Muslim juga sebenarnya ya nantinya ya. Sebenarnya banyak juga yang terapi-terapi kayak gini juga yang lain juga bisa ya Mbak Nevi ya. Nah, saya coba mau tanya juga Mbak Nevi, terus yang termasuk pengobatan Islami itu sendiri itu seperti apa ya Mbak? Ya, jadi pengobatan Islami ini digolongkan kepada 2 ya. Yang pertama adalah non-invasif dan yang kedua adalah invasif. Jadi yang non-invasif ini dibagi lagi menjadi 2. Jadi yang pertama ada material alam dan yang kedua ada non-material. Jadi material alam ini pengobatan yang tidak menggunakan alat untuk melukai tubuh, tapi memasukkan melalui kerongkongan. Jadi yang dimasukkan ya, jadi masukkan ke dalam tubuh. Nah, ini menggunakan materi yang mengambil dari alam yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, non-material. Jadi non-material ini tidak menggunakan alat untuk melukai tubuh dan tidak juga memasukkan ke dalam mulut kita ya. Seperti ibadah kita gitu ya, itu mempengaruhi bagaimana kesehatan kita ya. Baik orang muslim ataupun tidak ya, bukan non-muslim maksudnya seperti itu. Terus berdoa, terus berbuat baik kepada sesama dan semua makhluk seperti itu. Dan yang klasifikasi yang kedua adalah invasif. Ya. Invasif ini yang melukai tubuh seperti itu ya. Jadi menggunakan alat ke tubuh seperti itu. Mungkin boleh saya menampilkan ada gambarnya ya. Di sini slide-nya. Boleh dibantu untuk slide-nya. Yang pertama adalah bekam ya atau hijamah. Ya, sebentar ya. Slide-nya mohon maaf. Sudah Nevi, sudah. Dia bagian sebelah sini dia. Ya. Oh, ya. Mohon maaf. Kok nggak tampil ya? Bentar. Mana sini ya? Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya, nggak apa-apa Mbak Nevi. Kita tunggu Mbak Nevi ya. Di sini sudah tertampil ya, di kita sudah tertampil memang. Siap. Jadi yang pertama adalah hijamah ya, seperti di gambar itu ya, hijamah ini atau bekam. Jadi bekam ini adalah proses pengeluaran darah melalui sayatan pen bekam
pada permukaan kulit yang menggunakan gelas cup ya. Jadi metode ini sudah dilakukan bahkan pada zaman sebelum Firaun. Jadi sudah lama sekali dan banyak teknik ya. Teknik bekam ini bisa menggunakan cup, gelas, kalau terus tanduk dari tanduk sapi itu bisa insya Allah. Terus yang selanjutnya adalah tadlik. Nah, tadlik ini menggunakan jarum ya. Salah satunya ini adalah akupuntur. Dan akupuntur ini adalah teknik memasukkan atau memanipulasi jarum ke dalam titik-titik akupuntur yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Selanjutnya ada teknik fasdu. Selanjutnya, atau fasad ya, fasad atau fasdu. Seperti yang terlihat ya di gambar. Kalau zaman kini mungkin bisa disebut donor darah ya, itu bisa termasuk dengan fasdu. Nah, fasdu ini adalah teknik pengeluaran darah dari pembuluh darah vena. Seperti itu. Selanjutnya, lasah. Lasah ini adalah ilmu ortopedi, yaitu teknik yang membantu dalam gangguan pergerakan atau sistem pergerakan tubuh yang melibatkan fungsi tulang, persendian, ligamen, otot, saraf, dan tendon, serta tulang belakang. Jadi kalau biasa kita sebut ada crack method atau kiropraksi atau ada PAS, ini juga bisa termasuk ke pengobatan lasah. Selanjutnya, nah ini ledge terapi atau terapi lintah ya. Terapi lintah ini di mana di lintah ini terdapat cairan hirudin. Jadi lintah ini mengeluarkan cairan hirudin yang dapat mencairkan sumbatan dalam pembuluh darah seperti itu. Dan yang terakhir adalah K. K ini adalah terapi besi panas. Jadi teknik pengobatan dengan cara menempelkan besi panas pada daerah yang dikeluhkan atau yang terluka. Jadi biasanya zaman dahulu itu digunakan saat masa peperangan, Mbak Winda. Zaman dulu tuh kalau misalnya perang gitu kan, terus keluar darah tidak bisa berhenti, itu menggunakan teknik kayak ini. Namun teknik kayak ini dilarang ya oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Mbak Winda. Karena menyakiti tubuh gitu ya, Mbak Nevi. Nah. Saya ini sekali ya Mbak Nevi ya, yang ngeliatin tadi itu yang lintah gitu ya. Saya ngeliat, wah gimana caranya itu ya untuk memasukkan lintah ya ke tubuh. Terus saya tadi ngeliatin gitu kan, apa tuh pasdu gitu ya Mbak Nevi ya, keluar kayak begitu gitu kan. Padahal dulu saya juga sering kayak begitu ya ngeliatin ya, maksudnya ya karena saya perawat juga ya ngeliatin darah. Tapi kalau ngeliat langsung kayak begitu serem juga ya. Ya seperti ya Mbak Nevi ya. Nah kalau dalam terapi semuanya itu Mbak Nevi pernah melakukan nggak ya? Dari semuanya itu. Nah, jadi terapi yang tadi kecuali ya sama fasdu, karena saya sempat belajar fasdu namun tidak diberikan keberanian ya, karena luar biasa yaitu mengeluarkannya melalui vena. Cuman untuk terapi lain itu saya gunakan untuk mensinergikan Mbak Winda. Jadi terapi satu dengan terapi yang lain itu saling membantu. Jadi kadang kan kondisi seseorang itu tidak bisa kita pukul rata ya. Misalnya seorang datang mau dibekam ya, berniat untuk dibekam, tapi kondisi itu kadang kita temukan di lapangan itu kondisi tidak bisa dibekam. Jadi saya gunakan teknik dengan akupuntur seperti itu. Atau teknik terapi lintah justru malah yang misalnya bagus untuk diterapi awal untuk membongkar sumbatan misalnya seperti itu. Itu Mbak Winda. Oh, jadi lihat kondisi masing-masingnya orang itu sendiri ya berarti ya Mbak Nevi ya?
Betul. Dia tidak datang orang mau bekam, kita bekam. Datang orang mau terapi lintah, kita terapi lintah. Enggak seperti itu. Tapi kita ada diagnosa dulu. Jadi kita tegakkan diagnosa, baru kita ambil tindakan seperti itu. Terapi apa yang cocok dengan kondisi seseorang seperti itu. Oh. Jadi kalau misalkan untuk terapi seperti itu, kira-kira penyakit apa aja yang Mbak Nevi yang bisa diterapi untuk menggunakan kayak tadi ya, kayak yang FASDU tadi, terus kayak lintah, itu ada penyakit-penyakit tertentu kah, Mbak Nevi? Ya. Kalau untuk lintah itu biasanya dilakukan kondisi yang banyak sumbatan ya, seperti misalnya harus pasang ring atau stroke seperti itu ya. Bisa juga yang ada sumbatan ya, ada benjolan kah atau ada bisul kah, bisa insya Allah. Bekam juga sama seperti itu. Oh gitu. Kalau yang penyakit-penyakit lain itu Mbak Nevi kayak kan banyak sekarang juga kayak ya diabetes lah, pasti kan banyak juga orang terapi kan gitu kan. Itu Ya, kayak apa yang lain? Ya, bisa dilakukan untuk bekam, bisa Marta Karipi. Oi. untuk hipertensi juga bisa. Jadi kalau saya tekniknya kembali tadi ke awal, jadi tetap diagnosa dulu, baru kita lakukan terapi seperti itu. Berarti kan intinya kan penyakit apapun sebenarnya bisa lah diterapi ya, tapi tergantung kondisinya masing-masing lagi kan ya. Dia bisa diterapi apa, seperti itu ya Mbak Nevi ya. Berarti kan all in lah bisa. Jadi nggak hanya satu di terapi seperti Islami ini ya cuman hanya misalkan stroke aja. Tidak ya Mbak, berarti kan semua ya. Seperti itu. Nah itu ya. Baik Mbak Nevi. Nah terus kalau misalkan terapi seperti itu membutuhkan waktu nggak Mbak ya? Membutuhkan waktu berapa lama untuk satu pemulihan nggak Mbak Nevi? Ya, jadi proses terapi itu yang dilakukan ya pasti membutuhkan waktu ya Mbak Winda ya. Dan tidak hanya sekali atau 2 kali baru sembuh seperti itu. Nah, yang kita ketahui bahwa sakit itu ya, selain disebabkan karena ketetapan Allah ya, itu juga disebabkan ada beberapa hal ya. Ada 4 hal. Jadi yang menyebabkan kita sakit. Nah, yang pertama itu adalah input. Ya. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam tubuh seperti terus pola pikir juga, terus faktor kebiasaan. Itu mempengaruhi ya. Terus yang kedua, penyebab penyakit yang kedua adalah sistem. Jadi bagaimana fungsi organ dalam tubuh yang akan menghasilkan sistem dalam tubuh bekerja baik atau tidaknya. Seperti itu. Yang ketiga adalah output. Output ini adalah sistem sekresi. Jadi bagaimana BAB kita, bagaimana buang air kecil kita, terus bagaimana keringat kita yang keluar, terus kalau untuk perempuan mungkin bagaimana haid kita. Jadi kalau misalnya ketiga hal yang tadi itu ada bermasalah, otomatis tubuh pun akan terganggu seperti itu. Dan yang keempat adalah seiring dengan perkembangan peradaban manusia, meningkatnya heterogensi ya lingkungan masyarakat, terus teknologi itu menyebabkan faktor baru penyebab penyakit, yaitu berupa IMF. Ya. Jadi elektronik magnetic frequency. Nah ini kita nggak bisa menghindari ya. Di sekeliling kita ada kipas angin, ada laptop, bahkan handphone yang nggak pernah kita lepas ya karena work from home ini kan ya. Jadi itu dia kan mengeluarkan radiasi ya yang pastinya mempengaruhi ke tubuh kita itu tidak bagus. Bahkan 70 hingga 80% dalam tubuh kita ini kan cairan. Nah, radiasi ini mempengaruhi cairan yang ada dalam tubuh kita sehingga tubuh kita ini menjadi tersumbat gitu ya. Jadi tidak lancar lah peredaran darah kita akan itu. Seperti itu Mbak Winda. Oh, begitu. Berarti kan sebenarnya pasti ada satu solusi lah untuk itu ya Mbak Nevi ya? Ya, insya Allah. Betul. Oke, insya Allah ya, amin lah ya, gitu kan. Nah, terus kalau dilihat dari terapi kayak misal contoh ya, tadi saya bilang kan butuh waktu ya Mbak Nevi ya, gitu kan. Berarti kan
kalau misalkan contoh kayak misalkan apa kayak bekam, itu kan pasti udah orang kan keluar darah itu Mbak Nevi ya. Nah itu kan kalau misalkan terapi itu kan nggak mungkin 1 minggu harus 3 kali, 4 kali, nggak mungkin seperti itu Mbak Nevi. Oh, enggak. Kalau bekam itu, kalau terapi itu nggak bisa kita lakukan setiap hari ya. Jadi ada jangka, dan itu pun tetap kita lihat lagi kondisinya. Jadi misalnya kita sudah janjian nih 2 minggu kita bekam lagi, misalnya di titik yang berbeda. Tapi kalau kondisinya tidak mungkin kan, tidak sesuai, dan tidak ibaratnya tidak seimbang ya tubuhnya, tidak bisa kita lakukan bekam gitu. Oh, seperti itu ya. Mbak, kalau solusi dari Mbak Nevi sendiri kan, kalau contoh nih Mbak Nevi kan itu kan ya dari bekam sendiri, itu kayak pastu sendiri, segala macam. Itu kan pasti ada pengeluaran darah kita ya gitu kan. Pengeluaran darah. Otomatis kan harus bagaimana caranya kita harus mengembalikan itu semua kan, benar nggak? Kalau nggak di tubuh kita nggak dinormalkan, ya pasti kan ada sesuatu lagi kan, lemas kah atau segala macam. Benar ya Mbak Nevi ya? Nah, Betul. tapi kebanyakan orang juga di luar sana kan pasti mereka menggunakan konsep kayak herbal untuk daya tahan tubuh mereka. Seperti itu ya Mbak ya. Biasa sih sebenarnya kan sih seperti itu Mbak Nevi gitu kan. Sekarang banyak juga yang di online mereka tuh menggunakan ya herbal lah segala macam untuk alternatif sih selain obat gitu ya. Nah, menurut Mbak Nevi sendiri konsep herbal yang seperti apa sih yang yang bagus sih menurut Mbak Nevi sih ya? Seperti apa, Kalau Mbak? menurut saya herbal yang alami ya, yang bisa dikonsumsi oleh semua usia, semua kondisi. Kalau saya sih ya memilih nutrisi ya yang seperti itu. Jadi karena gini, kalau saya belum tahap kepada menjadi sinse ya, sinse itu dia ahli herbal ya. Jadi kalau misalnya sudah ke tahap sinse, itu dia mempelajari bagaimana sindrom daripada orangnya dan sindrom daripada herbal itu sendiri. Jadi setiap herbal, bahkan rempah-rempah yang ada di dapur kita, dia mempunyai sifat seperti itu. Jadi seperti contohnya kayu manis ya. Kayu manis ini dia mempunyai sifat panas, tapi dia mengeringkan seperti itu. Nah, banyak kan memang kayu manis ini bagus untuk yang diabetes seperti itu ya. Tapi kondisi diabetes seperti apa yang cocok mengkonsumsi kayu manis ini? Seperti itu. Jadi tidak bisa semua digolongkan orang yang diabetes bagus kayu manis gitu, minum kayu manis seperti itu. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Jadi tetap seperti obat dokter ya. Kalau herbal ini seperti obat dokter, ada takarannya. Terus ibaratnya memang kalau misalnya menggunakan herbal walaupun rempah yang di rumah itu harus sesuai kondisi tubuh kita. Jadi tetap harus pengawasan dokter atau sinse lah gitu. Kalau herbal sinse seperti itu. Berarti Gitu. tidak sembarangan herbal yang harus kita konsumsi ya, Mbak Nevi ya. Ya, betul. Nah, Karena banyak orang di luar sana kan, udah aku minum herbal ini atau aku minum herbal ini. Ternyata itu harus sesuai dengan takaran ya, gitu ya. Karena kalau sembarangan juga nanti pasti bermasalah di tubuh ya, Mbak Nevi ya. betul. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan konsumsi kayu manis, itu akan mengakibatkan tubuh kita menjadi kering. Jadi kalau yang batuknya kering, misalnya batuknya kering, ya tambah kering gitu, tambah kurang cairan gitu. Seperti itu sih, Mbak Winda. Contohnya seperti itu ya. Ya. Berarti ya teman-teman, berarti jangan sembarangan herbal berarti ini ya. Karena tidak semua herbal bisa masuk ke tubuh ya. Nah, baik Manevi, yang menurut Manevi itu yang bagus yang seperti apa sih Ya. herbalnya? Jadi, saya di sini ada alpha meta ya. Mungkin boleh dilihatkan slide-nya. Ya. Ini alpha meta ini adalah makanan pokok sel tubuh ya. Terbuat dari kulit ari beras merah terbaik dan dia diproses secara organik dan mikromolekul.
Nah, dia mengandung alpha PSP dan kekuatan tubuh. Jadi ketika kita mengkonsumsi alpha meta ini langsung terserap ke sel ya. Ke sel gitu kan, langsung terserap ke sel, dan kekuatan secara alami tubuh kita gitu kan, si alpha meta ini dapat meregenerasi sel secara alami, terus dapat mendetoksifikasi sel secara alami, dapat memperbaiki dan menutrisi sel secara alami, seperti itu. Karena ya, karena sel, kita ketahui ya, dalam tubuh kita ini terdapat triliunan sel ya. Dan sel ini menentukan bagaimana sakit dan sehatnya tubuh kita, seperti itu. Sel ini kan triliunan sel dalam tubuh kita, terus sel ini membentuk jaringan. Ketika telah jaringan terbentuk, dia akan membentuk organ, dan organ ini ketika dibentuk dengan baik, baru dia akan menghasilkan sistem-sistem dalam tubuh. Jadi semua sistem dalam tubuh ini tergantung bagaimana selnya, seperti itu. Gitu Mbak Winda. Dan alpha meta ini Mbak Winda bisa dikonsumsi dari bayi hingga lansia dan kondisi apapun, seperti itu. Dan yang apa ya? Pertama kali saya ketemu dengan alpha meta ini sejalan dengan apa yang saya pelajari selama 11 tahun ini, ya, selama terjun di bidang ini gitu ya. Nah, dan saat saya mengulang membaca lagi satu kisah pengobatan ya, satu kitab pengobatan ulama terdahulu, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di situ disebutkan, jadi orang-orang terdahulu ketika sakit, mereka itu mengkonsumsi tanaman tunggal, dan dalam buku itu disebutkan yaitu beras, gitu. Seperti itu Mbak Winda. Ya, alhamdulillah, jadi dari situ saya connect dengan alpha meta ini, seperti itu. Oh, berarti ini sekali ya, berarti kan alami sekali memang untuk kebutuhan kita punya tubuh ya sebenarnya ya, kembali ke alam lagi gitu ya Mbak Nevi ya. Benar Mbak Winda. Jadi gini, kalau misalnya biasa kita di rumah itu ada 5 orang ya, 5 orang yang sakit berbeda. Misalnya ada stroke, ada hipertensi, diabetes, demam, dan lain sebagainya. Biasa kan kita mencari obat itu masing-masing obat dengan yang satu keluarga tuh berbeda obat gitu ya. Nah kalau alpha meta ini, kita cukup beli satu alpha meta ini bisa dikonsumsi oleh semua gitu Mbak Winda. Jadi alpha meta ini ya, jadi alpha meta ini dia memperbaiki dari selnya. Jadi semua kondisi bisa mengkonsumsi ini, seperti itu. Berarti satu alpha meta ini bisa menyakup membantu pemulihan kesehatan semuanya berarti ya. Betul. Betul Mbak Winda. Jadi untuk siapapun ya, baik dari bayi juga bisa minum, baik orang udah umur pun udah minum ya. Berarti lebih simpel ya Mbak Nevi ya. Karena kan selama ini kalau orang sakit misal contoh ya, kayak orang kan rumah orang diabetes ya, pasti nanti ada tensinya, terus dia ada apa tuh kolesterolnya, itu kan biasa macam-macam ya Mbak Nevi ya. Satu untuk dia kan untuk gulanya satu, nanti untuk tensinya satu, terus untuk obat kolesterolnya satu gitu kan. Berarti sehari bisa berapa macam mereka minum ya, seperti itu ya. Tapi kalau dengan alpha meta ini, satu alpha meta ini dia bisa membantu memperbaiki semuanya gitu ya Mbak Nevi ya. Ya, betul. Dan alpha meta ini kan nggak ada ibaratnya efek samping ya Mbak Winda ya. Justru semakin lama, semakin banyak kita konsumsi itu semakin bagus. Tubuh kita semakin bagus. Kalau untuk wanita yang suka ini ya bersolek ya, ini aja deh, nggak perlu kosmetik sebetulnya. Karena dia memperbaiki alam. Oh gitu. Jadi nambah lebih awet muda berarti ya Mbak Nevi ya? Ya betul itu. Nah, harus ini ya, harus pakai ya perbaikan sel dari dalam. Nah yang tadi saya dengar juga dari Mbak Nevi tadi ya,
Terus kan ada faktor yang kita sakit itu ya dari radiasi ya. Kebanyakan kita nggak denger ini Mbak ya gitu loh kan. Banyak pasti belum tahu nih ya efek dari radiasi itu seperti apa. Dan dari Mbak Nevi sendiri untuk satu solusi radiasi itu kayak apa ya Mbak biar tubuh kita juga dalam arti ya nggak rusak juga gitu loh. Ya, ini ada slide-nya ya untuk solusi radiasi ini ya. Nah ini dia Alpaspin. Jadi Alpaspin ini dia terapi self healing ya, mengeluarkan gelombang alami dan dia bekerja secara tidak kasat mata, terus mengharmonisasikan tubuh manusia ya dan lingkungan sehingga self healing kita meningkat seperti itu. Jadi tubuh kita akan memulihkan dirinya sendiri dengan kuat dan pada akhirnya membantu pemulihan berbagai macam tantangan kesehatan secara alami. Jadi adanya radiasi saat ini diharmonisasikan oleh Alpaspin ini Mbak Winda. Sehingga aliran darah kita menjadi lancar ya, peredaran darah kita lancar, cairan yang ada dalam tubuh kita menjadi oksigen juga terutama oksigen dalam tubuh kita itu meningkat seperti itu. Ini alat seperti ini cara pakainya gimana ini Mbak Nevi ya? Ini caranya bisa kita senterkan, jadi Alpaspin ini bisa menggunakan atau diaplikasikan dengan cahaya seperti ini, atau bisa juga langsung digosok, terus ya melalui udara seperti itu, atau juga bisa direndam di air, seperti itu Mbak Winda. Simple ya berarti ya. Di center. Jadi terapi cuma hanya di center aja itu Mbak Nevi? Sama ya. Direndam pakai air ya? Bisa juga kita pakai sabuk gitu ya, dipasang di tubuh gitu, bisa insya Allah untuk mengharmonisasikan tubuh kita ya, lingkungan kita, seperti itu. Jadi pengalaman dalam nerapi, waktu itu saya nerapi anak ABK ya. Biasa kan kalau nerapi anak ABK itu tidak bisa diam ya anak itu ya, kita terapi ya. Jadi kemana gitu ya. Jadi kalau nerapi itu bisa sampai 5 titik gitu ya untuk nerapi anak ABK dan memerlukan waktu yang lumayan gitu ya. Dan terapi pun hasilnya tidak maksimal karena anaknya kesana kesini seperti itu loh Mbak Winda. Nah, saat pertama saya menggunakan media ini, saya senterkan di kepalanya, itu dalam hitungan menit gitu ya, nggak menit sih, detik gitu ya, langsung tenang anak itu. Langsung tenang dan alhamdulillah saya bisa nerapi itu secara maksimal seperti itu. Gitu. Dan ya itu kaget juga pertama kali pengalaman saya sendiri ya. Karena memang pada dasarnya tubuh kita ini 70 hingga 80% kan cairan ya, dan ini kan mempengaruhi cairan ya, struktur cairan dalam tubuh kita, Mbak Winda. Seperti itu. Wow, berarti membantu sekali berarti medianya ini ya, dengan terapinya Mbak Nevi yang tadi yang kayak yang bekam segala macam, dengan Alpaspin ini berarti pas ya gitu loh kan, terbantu sekali berarti yang Mbak Nevi ya. Kalau dari yang lain Mbak Nevi ada pengalaman lain nggak selain kayak anak ABK, yang terapi yang lain Mbak Nevi ada? Menggunakan media ini lah. Alhamdulillah sih ya, apalagi di masa pandemik ini banyak yang terbantu menggunakan media alami ini ya. Seperti yang harus dioperasi lagi batu ginjalnya itu Masya Allah ya. Jadi saya terapikan bantu dengan Alpameta, dia konsumsi sehari 5 kali dalam 1 bulan loh Mbak Winda. Sehari 5 kali dalam 1 bulan, terus saya pakaikan juga beliau itu Alpaspin dan minum air Alpaspin.
itu alhamdulillah kita itu mendengar hasil dari dokter tuh sama-sama Mbak Winda. Saya di rumah sambil nunggu dan beliaunya juga di rumah sambil nunggu dan alhamdulillah hasilnya itu fungsi ginjalnya bagus, terus batu ginjalnya juga bersih, jadi nggak perlu dioperasi lagi. Padahal sebelumnya itu beberapa bulan yang lalunya itu sudah dioperasi Mbak Winda dan dinyatakan bahwa ginjalnya itu bengkak dan fungsinya kurang seperti itu. Wow. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah ya Mbak Nevi ya. Ya, kadang, ya. Ini kalau dalam segi yang tadi saya dengar yang alfa meta itu sehari harus konsumsi memang sehari harus 5 kali atau ada batasannya nggak sih Mbak Nevi minum alfa meta itu ya? Nggak, sebetulnya nggak ada batasannya ya. Makin sering, makin banyak itu makin bagus sebetulnya. Cuman kemarin saya rekomendasikan sehari 5 kali seperti itu. Jadi setiap waktu setelah selesai sholat. Terus selain itu juga yang harus pasang ring, ya alhamdulillah terbantu juga ya Masya Allah ya. Jadi karena kan kita ini terapi ya, terapi ini kan nggak bisa kita lakukan setiap hari ya Mbak Winda ya. Makanan ini yang terpenting ya kan. Makanan ini yang terpenting, terus minum juga kan itu penting yang setiap hari kita konsumsi seperti itu. Ya memang bagusnya ini Alpaspin dan Alpameta ini ya memang tambahan untuk terapi di rumah seperti itu sih Mbak Winda. Jadi yang setiap hari yang bisa dilakukan karena kalau bekam kan ada jangkanya, jangka waktunya. Terus akupuntur juga ada jangka waktunya, jadi nggak bisa dilakukan setiap hari seperti itu Mbak Winda. Oh, solusi yang sangat luar biasa berarti ya, karena memang ya saya dengar ya memang kalau dibekam, makanya saya mikir kan kalau dibekam setiap hari gimana itu ya kan? Berarti kan tidak harus tidak harus setiap hari ya Mbak Nevi ya. Kalau bekam setiap hari gimana itu tuh dia punya punya punggung ya gitu kan. Kayak lintah juga kan nggak mungkin setiap hari ya. Berarti yang untuk membantu mereka untuk backup-nya mereka, untuk perbaikan secara alaminya mereka itu menggunakan yang alfa meta itu ya Mbak ya. Sama yang tadi alatnya itu ya Mbak ya. Untuk melindunginya mereka. Iya, betul. Oh. Solusi yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Kalau Mbak sendiri ya, selain itu kayak contoh Mbak, saya mau pengen tanya lagi ya, karena kan saya juga wanita nih Mbak ya, saya juga wanita gitu kan pasti juga banyak orang juga di luar sana juga bermasalah dengan sistem kewanitaannya. Itu ada satu solusi nggak buat Mbak Nevi sendiri untuk terapi apa sih yang bagusnya gitu loh? Kalau misalkan mereka tuh bermasalah gitu loh, kayak contoh ya kayak ya haidnya sering sakit atau apa, itu bisa nggak untuk dibekam atau segala macam itu gimana Mbak Devi? Bisa insya Allah dibekam atau di akupuntur, terapi lintah juga bisa. Namun tetap ya kembali kepada kebiasaan yang setiap hari kita lakukan ya kan. Untuk pengobatan mungkin bisa dilakukan ya sebulan sekali gitu. Tapi kan yang sebulan sekali ini setiap harinya ini yang harus kita perhatikan ya kan. Apalagi kebutuhan wanita ya. Kebutuhan wanita itu biasanya yang sebulan sekali itu kan pembalut ya, Mbak Winda. Jadi kalaupun kita makanannya bagus, terapinya continue, tapi pembalutnya ini kita nggak perhatikan, itu sama saja. Walaupun kita menggunakan pembalut kain ya, tapi pembalut kain ini juga kita harus perhatikan bagaimana cara pakai dengan benar, seperti itu ya. Nah, saya di sini ada produk ya. Jadi ini pembalut ya. Ini pembalut alami ya. Jadi dalamnya ada chip ion negatifnya. Ada gambarnya ya. Nah, ini dia. Ini pembalut terapi kesehatan wanita Angel Secret namanya. Nah, dia terdapat chip ion negatif dan chip ion negatif ini bermanfaat ya untuk membunuh kuman dan bakteri. Terus
menyeimbangkan hormon dan mengurangi sakit perut saat haid, dan menghilangkan bau, dan mencegah dan membantu terapi berbagai penyakit rahim, membantu penyembuhan penyakit prostat, dan detoksifikasi pengeluaran racun atau penyakit dari rahim wanita. Nah, ini beberapa pekan ini saya menangani atau mendampingi pasien ya yang sudah 5 tahun belum belum hamil, Mbak Winda. Dan alhamdulillah ya, ketika beliau itu setiap haid itu merasa kesakitan gitu ya. Dan saya terapikan ini juga, saya terapi bekam seperti itu ya. Dan terapikan menggunakan pembalut ini, alhamdulillah saat haid itu tidak ada rasa sakit kepala, tidak ada rasa sakit perut seperti itu. Jadi terbantu sekali seperti itu. Wah, itu berarti solusi juga buat saya ini ya. Untuk satu, bukan untuk saya juga, Mbak Nevi ya. Berarti untuk teman-teman di luar sana juga harus tahu pembalut yang alami ya, yang solusi buat yang aman lah ya, seperti itu ya Mbak Nevi ya. Ini kayaknya gimana Mbak? Pembalut ini kan bukan hanya untuk wanita ya, untuk laki-laki ya yang mengalami vitalitasnya ini ya terganggu bisa menggunakan ini. Terus untuk ambeien, luka diabetes juga Mbak Winda bisa menggunakan ini ya. Jadi lukanya itu ditutup pakai pembalut ini. Terus untuk yang sakit gigi bisa. Dan luar biasa ya. Luar biasanya gini loh Mbak Winda, pembalut ini dari kemasannya, bahkan dari lem perekatnya aja Mbak Winda, ini dari food grade ya, jadi dari permen karet, jadi aman sekali gitu loh Mbak. Jadi benar-benar luar biasa aman sekali. Oh, berarti ini sekali ya gitu kan, satu pembalut ini juga multifungsi, bisa dipakai bukan hanya untuk wanita saja berarti ya, untuk laki-laki juga bisa ya Mbak ya. Wah, itu solusi ini ya. Kalau untuk cara pakainya berarti jangan tanya Mbak Nevi. Nanti di belakang ya Mbak Nevi ya. Nah, ini luar biasa sekali sih Mbak Nevi sharingnya gitu ya. Saya sebenarnya mau tanya lebih dalam lagi juga sih sebenarnya Mbak Nevi tentang ini. Cuman ya ada batasan waktu juga kita ya Mbak Nevi ya. Benar ya? Karena saya benar Mbak Nevi, saya penasaran juga untuk terapi alami ini apa connect-nya juga tadi dengan alpha meta, alphaspin ya. Karena memang ini kalau kita lihat solusi yang terbaik lah ya untuk kesehatan ya, yang lebih praktis dan juga simple dan alami. Yang pasti alami ya. Karena kita mau kembali lagi ke alami ya Mbak Nevi ya. Saya setuju sekali. Nah, itu harus saya terapkan juga itu ya dari makanannya tadi ya, alpha meta ya, alphaspin juga saya mau terapkan juga gitu kan. Apalagi pembalutnya ya. Oke, Mbak Nevi ya mungkin terima kasih sekali Mbak Nevi ya, sharingnya Mbak Nevi itu membuat saya nambah lebih paham lagi sih Mbak Nevi ya gitu loh kan, karena memang solusi alami itu memang harus kembali lagi ke alam lah ya, kembali ke alami gitu kan, karena memang itu satu solusi yang sangat praktis ya, praktis dan simple menurut saya ya. Benar nggak Mbak Nevi ya? Multifungsi. Oh, multifungsi ya, itu juga bagus. Jadi satu alat itu multifungsi untuk semua ya, berarti simple sekali ya Mbak Nevi ya. Alpha meta, alphaspin dan pembalut ini multifungsi. Oh, luar biasa ya, ketemu satu media yang solusi untuk kesehatan yang secara yang praktis ya, yang simple dan pasti alami ya, seperti itu. Makasih sekali ya Mbak Nevi, sharing dari Mbak Nevi ya. Semoga ilmunya dari Mbak Nevi itu bisa bermanfaat buat kami semua yang ada di sini, buat teman-teman juga ya, mungkin di berbagai kota juga sudah minimal sudah tahu informasi ini gitu loh ya. Jadi bukan hanya untuk di terapi itu aja, berarti harus ada satu asupan dari makanan yang secara alami untuk membantu ya. Benar ya Mbak Nevi ya, seperti itu. Karena kalau kita tahu ya, kesehatan tuh yang kesehatan yang baik itu bukanlah sesuatu yang dapat kita beli sebenarnya ya. Namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat-sangat berharga. Setuju ya Mbak Nevi ya?
Nah, kita akan menghargai ya, menghargai saat kita sedang sakit, biasanya seperti itu ya. Nah, jadi kesehatan lebih baik daripada mengobati ya. Oke, teman-teman yang ada di sini ya, di virtual ini ya. Itu aja mungkin sharing dari kami ya. Semoga sharing kita sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kalau mau tahu tentang medianya ini lebih lanjut mungkin ya, mungkin boleh apa tanya ya ke pengundangnya yang kasihkan link ini ke teman-teman semua ya, boleh tanya lebih lanjut ya. Mungkin itu aja sharing dari kami, Mbak Nevi. Terima kasih sekali ya. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk ilmunya ya. Terima kasih banyak ya Mbak Nevi. Oke, itu aja teman-teman ya. Nanti ketemu lagi di sharing kesehatan kami kembali ya yang berikutnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya.